Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya seorang pengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Majalaya. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan peserta didik dalam pembelajaran dan solusinya. Sebelum ke permasalahan peserta didik, kita tinjau dulu tentang masalah belajar. Pertama, masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Kemudian, belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, kita artikan secara keseluruhan berarti masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ada faktor internal, faktor eksternal, ya. Nah, faktor internal meliputi yang pertama sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri dari peserta didik, intelijensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita dari peserta didik itu sendiri. Kemudian faktor eksternal meliputi guru sebagai pembina siswa dalam belajar, kemudian sarana dan prasarana yang tersedia dalam pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum di sekolah. Dalam proses belajar ditemukan 3 tahap penting, yaitu sebelum belajar, proses dalam pembelajaran, dan sesudah belajar. Sebab-sebab timbulnya masalah dalam belajar, tadi faktor-faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berada pada diri peserta didik itu sendiri. Antara lain, faktor psikologisnya, yaitu tentang intelijensi, jadi kemampuan peserta didik itu sendiri, kemudian bakat peserta didik, kemudian motivasi, ya, motivasi untuk belajarnya sejauh mana, untuk motivasi yang kuat akan peserta didik akan belajar dengan baik, ya. Kalau motivasinya lemah, maka belajar peserta didik akan lemah pula. Kemudian faktor psikologis, jadi kesiapan faktor fisik peserta didiknya sejauh apa, apakah dia kurang tidur mungkin, atau kesehatannya lagi terganggu, atau kalau lagi sedang fit, pasti akan dapat menerima pelajaran dengan baik. Selanjutnya, faktor eksternal, faktor-faktor yang timbul dari luar individu, yaitu berasal dari sekolah, antara lain metode mengajar dari gurunya, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Kemudian sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Kemudian faktor dari keluarga seperti keadaan ekonomi keluarga, ya. Kemudian hubungan antar sesama antar anggota keluarga dan tuntutan orang tua. Kemudian faktor dari lingkungan masyarakat, antara lain pergaulan dengan adanya geng motor, kemudian komunitas-komunitas tertentu yang mempengaruhi gaya belajar dari peserta didik. Serta ada media cetak, misalnya komik, ya, tersebarnya buku-buku pornografi, itu akan mengganggu juga dalam proses pembelajaran. Kemudian media elektronik, tentu juga ya, seperti TV, smartphone, games, ya, atau PlayStation. Kemudian yang lagi marak sekarang ini adalah media sosial.
Media sosial ini juga akan mengganggu dalam proses pembelajaran seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan terutama mungkin WhatsApp, ya. Selanjutnya, ciri-ciri peserta didik yang bermasalah dalam pembelajaran. Yang pertama, ciri kognitif. Peserta didik bermasalah dalam pembelajaran yaitu mengalami kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Kemudian, yang kedua, ciri akademik. Untuk ciri akademik yang ada di kalangan peserta didik meliputi masalah membaca lisan atau tulisan, dalam hal ini berhubungan dengan literasi, dan matematik, dalam hal ini berhubungan dengan numerasi. Banyak peserta didik bermasalah dalam pembelajaran terutama karena adanya rasa malas dalam membaca, ya. Berarti literasinya masih rendah, atau untuk peserta didik tertentu literasinya masih kurang. Kemudian ciri sosial dan emosi. Itu yang ketiga. Peserta didik yang memiliki tingkat sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh teman, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya, harga diri mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Yang keempat, ciri tingkah laku. Sebagian peserta didik bermasalah dalam pembelajaran karena mempunyai masalah mudah terganggu, sehingga menjadi kurang fokus, atau mungkin terlalu aktif, ya, dan resah, ya. Tidak bisa mengikuti arahan atau tidak mengikuti arahan dari guru dan yang lainnya juga. Kemudian, upaya-upaya untuk penanggulangan masalah belajar tadi, yang pertama, perhatikan mood, ya. Mood peserta didik itu seperti apa, ya. Diusahakan dalam belajar guru bisa mengkondisikan terlebih dahulu supaya siswa atau peserta didik siap untuk menerima pelajaran dari seorang guru. Berarti mood-nya harus baik, ya. Untuk menciptakan mood yang baik, sikap guru harus bagaimana, harus lebih baik. Guru harus dengan pasang senyum, ya, lemah lembut, dan bersikap lebih baik. Kemudian siapkan ruang belajar yang kondusif, ya. Guru juga harus memperhatikan ruang belajar, mungkin kalau lagi ada sampah, ya, bersihkan dulu. Kemudian diusahakan kondisi belajar senyaman mungkin. Dan yang kemudian komunikasinya juga berusaha sebaik mungkin. Kemudian mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Ya. Kita sebagai seorang guru tentunya harus mengenal karakteristik siswa. Ya, karakteristik siswa di sini mana yang gaya belajarnya kinestetik mungkin atau auditorial, ya, atau yang sangat kesulitan belajar seperti apa, ya, kita harus diidentifikasi dulu. Kemudian mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya. Selanjutnya, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan. Melokalisasikan, ya. Kemudian memperkirakan alternatif pertolongan, terutama untuk siswa yang benar-benar mengalami kesulitan belajar. Kita berikan bimbingan dulu mungkin dengan BK, ya, bimbingan penyuluhan. Kita cari kenapa sampai mengalami kesulitan belajar. Tadi mungkin ada dari faktor keluarga atau faktor lingkungan atau dari dirinya sendiri, diri siswa itu sendiri. Mungkin dari intelijensinya yang kurang atau bakatnya yang tidak menyukai mata pelajaran tertentu, ya, atau mungkin hal-hal lain yang bisa mempengaruhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.